Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Bersama-sama kita akan bersatu hati sebelum kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Untuk itu kami mau terus dekat kepada Tuhan, sebab dengan kami dekat kepadamu, hidup dan juga perjalanan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu biarlah permenungan sabda yang sebentar lagi akan kami lakukan boleh terus mengarahkan hati hidup kami untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab setiap kami saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tak tampak, tetapi semut yang kecil di seberang lautan tampak. Pepatah ini ingin mengatakan bahwa seringkali orang kemudian lebih cenderung menghakimi orang lain. Kesalahan kecil, celah kecil itu dapat ia lihat dengan begitu detailnya. Tetapi sejatinya kesalahan yang kita miliki justru kemudian kita abaikan. Istilah gajah di pelupuk mata seharusnya menutupi pandangan kita. Tetapi karena kita menempatkan diri lebih di atas orang lain, kemudian kita bebas untuk mengkritik tanpa menyadari, tanpa mengintrospeksi diri kita, sehingga kemudian kita lebih melihat kesalahan orang lain. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini yang juga terjadi pada masa kini? Head comment pada sebuah peristiwa. Kalau kita menyaksikan di dalam sosial media, ketika ada satu peristiwa terjadi, maka netizen menggunakan berbagai macam kata-kata untuk kemudian memberikan penilaian, padahal ia belum tahu tentang kebenaran yang sebenarnya terjadi. Tetapi yang terjadi adalah mereka kemudian melakukan komen secara bebas. Mereka membabi buta untuk menghakimi. Dan kalau gitu terjadi kepada relasi yang di dekat kita, hal-hal seperti inilah yang justru akan merusak relasi di dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ketiga, firman Tuhan hendak mengingatkan kita untuk kita menjaga mulut kita. Mari bersama kita membuka di dalam Roma pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikian Tuhan berfirman. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sanggup bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini Alkitab mengajak kepada kita untuk kita jangan mudah untuk menghakimi sesama kita. Salah satu penyebab kita dengan mudahnya jatuh dalam hal ini atau persoalan ini karena kita mengeraskan hati kita. Kita tidak mengalami hidup dalam pertobatan yang sejati, sehingga kita menempatkan diri kita lebih dari orang lain. Secara khusus dalam bagian ini memang Paulus memberikan catatan khusus kepada jemaat di Roma ketika ia melihat ada banyak relasi yang rusak oleh karena permasalahan tentang penilaian. Hal itu terjadi ketika orang Yahudi menempatkan diri di atas orang-orang Yunani. Karena menganggap bahwa mereka lebih dulu mengenal Kristus, kemudian mereka dengan bebas mengkritik, mereka kemudian melakukan kritikan-kritikan tajam. Mereka kemudian ingin mengatur orang lain, menganggap bahwa dirinya lah yang paling sempurna. Mereka tidak melihat celah yang justru memperlihatkan bahwa oh iya ya, saya itu salah, saya belum bisa hidup taat kepada Tuhan. Tetapi justru mereka mengkritik, mereka mengkritisi tindakan orang-orang Yahudi. Dan yang terjadi adalah rusaknya relasi antara orang-orang Yahudi dan juga Yunani,
yang kemudian mengakibatkan kehidupan orang Kristen di Roma menjadi tidak baik. Saudara, memang kita memiliki kebebasan untuk bersuara, tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ini mengajak kita untuk bisa menempatkan diri secara tepat, supaya relasi kita dengan sesama kita tidak mengalami benturan. Maka dengan kita mengendalikan diri kita, dengan kita mengintrospeksi diri kita, itu mampu untuk mengurangi gesekan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari ingatlah tentang bagaimana sebuah kayu yang ditancapkan oleh paku. Ketika paku itu sudah terlalu menancap di kayu, kemudian kita mengambilnya, kita menyadari bahwa di dalam kayu itu bekas paku tidak dapat hilang. Meskipun kita punya berbagai macam cara untuk menutupi kembali, tetapi luka itu terlalu menancap di dalam balok kayu. Demikian pula dengan hidup kita, dengan sesama kita. Ketika kita menghakimi, kita tidak dapat mengendalikan perkataan kita, kita lebih menggunakan asumsi tanpa melihat kebenaran, itu akan menimbulkan luka bagi sesama kita. Dan ketika luka itu sudah menancap, maka otomatis relasi kita juga menjadi rusak. Untuk itu saudara-saudara, ingatlah bahwa di dalam iman Kristen, setiap kita diajarkan untuk hidup dalam kasih. Maka berbicara tentang kasih, kita harus menerapkan diri untuk bertutur kata dengan baik, supaya hidup kita bukan justru menjadi batu sandungan, tapi kita justru menjadi berkat. Untuk itu, melalui firman Tuhan hari ini, setiap kita diajak untuk menjaga mulut kita, supaya kita tidak melukai sesama kita. Mari kita melihat kembali, sudahkah kita hidup benar di hadapan Allah? Mari bersama kita akan menutup permenungan kita ini di dalam doa kepada Bapa. Kita berdoa. Bapa, ampuni kami ketika kami tidak mampu untuk menjaga mulut kami, ketika kami justru seringkali melukai sesama kami dengan pemikiran-pemikiran kami. Kami dengan mudah menghakimi mereka. Untuk itu Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami lakukan ini tidak seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu pakailah kami, bentuklah kami, dan ingatkanlah kami, supaya kami terus dapat bertutur dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita pada hari ini. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Bapa. Selamat berjuang untuk membangun iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.